Katanya, kuasa hukum rupiah cepat sudah mulai turun tangan. Artinya, kuasa hukum dari rupiah cepat siap akan mensomasi dan juga akan membawa nasabah-nasabah yang gagal bayar ke jalur hukum. Nah, hal ini perlu diketahui ya bahwa jika nasabah dibawa ke jalur hukum, maka akan siap-siap untuk ke sidang perdata. Tapi benarkah demikian? Apa yang harus kita lakukan? Layakkah kita takut dengan tim kuasa hukum dari rupiah cepat? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal rupiah cepat, tetap tenang, tetap fokus, dan juga jangan gegabah. Ketika teman-teman mendapatkan ancaman seperti ini, teman-teman tidak perlu takut terkait masalah gagal bayar atau resiko gagal bayar di rupiah cepat. Ya, jadi orang mungkin akan takut dengan DC, tapi dari berita rupiah cepat yang katanya tim kuasa hukumnya akan turun tangan ini bisa jadi sesuatu hal yang besar di mana teman-teman harus waspada untuk masuk ke jalur perdata, yaitu dibawa ke jalur hukum. Tapi bukan pidana ya, ini perdata. Perlu kalian ketahui, tuntutan perdata itu tidak semenakutkan pidana, karena di sini kalian bukan seorang kriminal, di sini kalian adalah seseorang yang mungkin hanya saat ini terkena musibah dan belum bisa membayar hutang kalian, ya. Jadi kalian bukan seorang kriminal, memang masih belum bisa bayar utang piutang kalian aja. Bukan berarti kalian harus dipenjara, bukan berarti kalian harus disidang, diusut sama polisi, enggak. Ini murni perdata, ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal bakalan kejadian apa enggak ya, kira-kira rupiah cepat bakal bawa ini ke pengadilan? Menurut saya pribadi ya, jujur ini pendapat saya pribadi, bisa iya, bisa tidak, tapi lebih banyak enggaknya. Kenapa? Karena repot banget kalau semua nasabah gagal bayar diusut ke jalur perdata. Persidangan isinya pinjol semua. Mana ada ya, karena ya orang yang galbay di Indonesia itu sangat-sangat banyak banget. Kalau semuanya diusut dan disidang secara perdata, apalagi nominalnya masih banyak yang di bawah ratusan juta. Ya paling cuma 2 juta, 3 juta. Secara logika, masuk akal nggak kalau itu sampai ke sidang perdata? Menurut saya tidak masuk akal. Karena si rupiah cepat ini juga akan perlu mengeluarkan uang kan ya, uang transport, uang sidang, teradministrasi, dan lain sebagainya, meluangkan pengacara-pengacaranya, tim kuasa hukumnya. Emang cukup tim kuasa hukumnya melaporkan semua nasabah-nasabah yang gagal bayar di rupiah cepat? Menurut saya agak mustahil. Jadi nggak usah takut. Tapi kita ngomong pahit-pahitnya deh. Misal teman-teman nanti itu akan masuk ke sidang ya, di sidang secara perdata, berhadapan dengan pengadilan, menghadapi hakim, menghadapi tim pengacara dari si rupiah cepat. Apa yang harus kalian lakukan? Ya kalian ceritakan aja apa adanya. Kalian bilang, mohon maaf, memang tidak bisa membayar bukan sengaja, tapi ya memang belum ada untuk membayar atau belum ada uangnya. Nah, kalau boleh, tolong untuk dihapuskan bunga dan dendanya, jadi sisanya hutang pokok aja, saya akan mengusahakan dan saya akan cicil perlahan semampu saya. Nah, itu nanti kalian pasti akan ditanya nih, semampunya berapa nih? Misal kalian bilang, oh sebulan 10.000, 20.000, 30.000, ya bilang aja sebulan 20.000. Nah, selama kalian ada itikat baik untuk membayar, insya Allah tidak akan ada dampak negatif apapun kepada kalian. Sidang cuman akan melihat kesungguhan kalian untuk membayar. Oh, orang ini memang mau membayar tapi memang kondisinya tidak bisa, tapi dia niat bayar meskipun recehan. Nah, itu nggak apa-apa, itu akan jauh lebih baik teman-teman ya. Jadi nggak perlu takut kalau memang masuk ke perdata, masuk ke pengadilan, masuk ke sidang, ya justru itu akan menguntungkan buat kalian ya. Tapi menurut saya kok agak nggak mungkin ya. Oke, mungkin segitu dulu buat teman-teman yang ada pengalaman galbay di rupiah cepat. Silahkan tulis pengalaman kalian, share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kalian tuh bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru galbay di rupiah cepat, biar mereka juga bisa tenang mendengar pengalaman-pengalaman kalian tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.